Berarti gitu. lebih enak dong ya kalau misalnya kita mau transfer uang dalam jumlah besar, malah lebih Betul. lebih simpel ya. Nah, tapi Iya, kan tadi lebih kan simpel. cryptocurrency kan sama dengan mata uang kan ya? Betul, Nah, mata uang. tapi mata uang kayak mata uang rupiah atau mata uang lainnya itu kan biasanya kan ada inflasi, ada deflasi. Berarti kan nilai mata uang itu tuh tergantung dari kondisi negara tersebut, bukan kan? Betul. Nah, tapi Ya, gimana kalau mata dengan uang asli. cryptocurrency? Ada nggak sih yang memengaruhi nilai cryptocurrency ini? Apakah Mm-mm. nanti ada suatu Oke. saat dia bakal naik kah atau bakal turun kah? Itu Mm-mm. tuh gimana sih? Iya, jadi cryptocurrency ini kan memang dikhususkan kalau misalnya untuk kita yang sebagai trader atau misalnya gimana ya bilang orang trader itu ya orang yang memang aktif untuk mencari cuan gitu lah. Kembali lagi di ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai bersama saya Safira. Kali ini berbeda dari episode-episode sebelumnya, kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat diminati oleh banyak orang, banyak uang gitu ya. Ini kita akan bahas tentang ladang cuan dan cukup banyak diminati oleh orang-orang muda. Kita akan bahas cryptocurrency. Tentu bukan saya yang ngasih materi. Ini ada sekarang yang sama saya ini udah ada anak muda yang sangat-sangat bisa saya bilang keren sih ya, di umur yang sangat muda udah bisa membuat sesuatu yang sangat bermanfaat. Ini bisa dikali perkenalan Bang Kris. Tadi kita udah cepat-cepat ngobrol. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Victorius Prasetyo Widodo. Umur saya 20 tahun dan sekarang saya sedang kuliah juga ya di salah satu kampus yang mungkin cukup terkenal, kampus swasta cukup terkenal di Sumatera Utara dan sekitarnya. Iya. Nah, jadi saya sekarang semester 7 ya. Jadi saya mengambil jurusan ekonomi tepatnya di manajemen ya, di program studi manajemen. Nah, jadi sebenarnya saya aslinya satu kampung ya dengan teman-teman saya asli dari Sanggau ya. Nah, jadi saya di sini merantau itu tinggal bersama keluarga. Jadi sebenarnya ceritanya itu panjang kenapa saya di sini, tapi kita bakal nyeritain nih tentang cryptocurrency yang karena mungkin belakangan ini terlebih di tahun ini ya mungkin sangat-sangat viral, sangat-sangat apa ya booming banget gitu. Mungkin sering kita dengar Bitcoin, kita sering mungkin kemarin lagi hype banget juga yang namanya Dogecoin dan mungkin teman-teman juga nanti bakal ngerelate gitu sama tahun ini tuh dengan yang udah terjadi dengan yang bakal terjadi dengan pemerintah sendiri yang udah mencanangkan nanti menggunakan mata uang cryptocurrency tapi berbasis Bank Digital Indonesia yang akan digunakan sebagai alat dan media pembayaran di Indonesia yang dicanangkan katanya tuh tahun ini sampai tahun depan gitu. Nanti kita tunggu aja karena mungkin ilmunya ini bakal berguna dan menjadi tips bagi teman-teman semua gimana cara menggunakan cryptocurrency, apa itu cryptocurrency, resikonya apa-apa aja dan keuntungannya apa-apa aja nanti akan kita paparkan ya. Mungkin Kali kupas tuntas sebagai ya. ya kita kupas tuntas mungkin sebagai referensi ya bagi teman-teman yang mungkin juga wah kayaknya enak nih, kepengen nih gitu kan. Nah, jadi ini adalah salah satu ilmu yang sebenarnya di zaman sekarang ini kalau di Indonesia mungkin agak ini ya, agak belum terlalu sepopuler di luar. Tapi kalau di negara-negara luar itu rata-rata 50% ke atas itu udah pada kenal gitu sama yang namanya cryptocurrency dan Karena juga masih ini Bang Kris, masih ya masih betul, ragu. apa pemahamannya gitu kan, apa literasinya itu masih kurang yang dipaparkan dari mungkin dari pihak-pihak yang berwajib gitu kan, pihak-pihak yang memiliki kewenangan lah untuk memaparkan tentang cryptocurrency itu sendiri. Nah, karena sebagian dari orang Indonesia itu mengaku mereka kenal itu karena belajar sendiri dan juga dari internet. Sedangkan kalau yang di negara-negara luar, kalau yang saya baca mereka misalnya belanja itu udah ada alternatif paymentnya itu menggunakan cryptocurrency seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya mau belanja kayak Walmart atau di mana-mana tuh kayak udah bisa Betul. langsung kayak Ya, kita pakai Dana belanja ya. betul. Ya, seperti itu. Jadi saya jujur saya pribadi ini benar-benar buta lah tentang cryptocurrency. Kan? Berarti
teman-teman di rumah yang lagi nonton tuh abis nonton ini nih bisa langsung tercerahkan lah ya. Iya, Uh, semoga ya bisa langsung tercerahkan gitu. Jadi untuk membuka nih pertanyaan pertama yang pasti banyak orang penasaran, cryptocurrency ini apa sih Bang? Oke, jadi kita jelaskan secara simpelnya aja. Sebenarnya cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang kalau misalnya di bahasa komputernya itu adalah kriptografi gitu. Sebenarnya itu adalah suatu uang yang sebenarnya tidak mempunyai jaminan. Misalnya harganya kan seperti Bitcoin saat ini satu kepingnya itu 700 juta. Kita pasti berpikir apa sih bendanya? Barang yang nggak ada gitu kan. Barang yang nggak ada, bentuk fisiknya nggak ada, pihak yang mengeluarkannya juga anonim artinya kita nggak tahu siapa yang mengeluarkan si Bitcoin itu gitu kan. Tapi harganya kok bisa ya 700 juta dan pertanyaan kita, kenapa ada orang yang mau membelinya? Gitu kan. Pasti kita berpikir, oh kenapa sih gitu. Padahal benda ini mahal loh gitu, bentuknya nggak ada loh, apa nggak takut gitu kan. Nah jadi cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang pertukarannya dilakukan secara terdesentralisasi yang artinya tidak ada pihak ketiga, artinya peer to peer gitu. Misalnya saya dengan kakak gitu kan. Nah, jadi ini Bitcoin gitu. Saya langsung kasih ke kakak, nggak perlu lagi perantara seperti misalnya kalau kita menggunakan mata uang asli ya, mata uang rupiah atau mata uang yang benar-benar fiat itu misalnya ya rupiah, mata uang lah pokoknya mata uang kertas. Nah, itu kan ada pihak ketiga, misalnya kita mau mengirimkan uang itu ada pihak ketiga atau yang biasa kita sebut dengan Bank Indonesia-nya gitu sebagai pihak perantaranya. Nah, kalau di kripto itu asli murni terdesentralisasi yang artinya peer to peer, tidak ada pemerintah di dalamnya, tidak ada regulasi yang mengaturnya, jadi bebas mau transfer berapa triliun pun itu bisa di kripto gitu. Jadi nggak diatur, nggak ada misalnya, loh kok uang kamu banyak mau transfer kemana, duitnya dari mana, itu nggak ada yang kayak gitu. Intinya kalau misalnya udah kita bertransaksi dengan wallet satu ke wallet lain, itu artinya semuanya benar-benar terdesentralisasi dan dicatat di dalam yang namanya blockchain. Yang artinya tidak ada yang bisa mengubah catatan itu ataupun memalsukan ataupun mengganggu. Nah, jadi kripto itu semuanya itu dibangun atas yang namanya ada dasarnya itu namanya blockchain. Nah, itu sistemnya mungkin anak informatika lebih paham ya yang namanya blockchain. Nah, jadi boleh kali itu dibangun di atas gitu. ya. Bentar, blockchain itu apa sih gitu? Nah, jadi blockchain itu adalah sejenis jaringan ya, jaringan atau sistem yang bentuknya itu kalau misalnya digambarkan itu bentuk seperti kotak-kotak dan memiliki rantai. Gitu. Rantai yang digunakan untuk bertransaksi gitu. Ibaratnya kereta api lah, kereta api kan panjang tuh. Misalnya kita mau ngirim nih, mau ngirim. Nah, jadi kita tuh melewati gerbong-gerbong kereta apinya itu. Nah, misalnya kita mau dari depan ke gerbong belakang, jadi kita melewati lorongnya. Nah, untuk sampai gitu. Nah, jadi itulah yang namanya tadi blockchain. Nah, cryptocurrency dibangun di atas blockchain karena apa? Biar semua transaksinya itu bisa dilakukan pencatatan gitu. Nah, jadi bisa tahu ya kayak dari sini kemana gitu ya Bang ya? Iya, betul. Jadi kita tuh bisa ngirim bebas gitu. Misalnya dari A ke B, B kirim lagi ke C gitu kan. Itu bebas. Jadi nggak ada yang namanya tersendat-sendat atau misalnya delay. Biasa kan ada nih, kita ngirim dana besar melalui bank, biasanya itu ada delay-nya gitu. Kalau di kripto itu tergantung kepadatan jaringan blockchain-nya atau seberapa banyak orang yang sedang menggunakan jaringan di blockchain tersebut gitu. Kalau semakin banyak biasanya agak sedikit lambat. Tapi kalau misalnya lagi sepi itu bakal cepat banget pengirimannya. Berapapun jumlah uangnya itu bisa dikirim melalui kripto atas jaringan blockchain itu sendiri. Berarti lebih enak dong ya kalau misalnya kita mau transfer uang dalam jumlah besar, malah lebih simpel ya. Nah, tapi kan lebih simpel. Cryptocurrency kan sama dengan mata uang kan ya? Betul. Nah, tapi mata uang kayak mata uang rupiah atau mata uang lainnya itu kan biasanya kan ada inflasi, ada deflasi. Berarti kan nilai mata uang itu tuh tergantung dari kondisi negara tersebut, bukan kan? Betul. Nah, tapi gimana dengan cryptocurrency? Ada nggak sih yang memengaruhi nilai cryptocurrency ini? Apakah nanti ada suatu saat dia bakal naik kah atau bakal turun kah? Itu tuh gimana sih? Iya, jadi cryptocurrency ini kan memang dikhususkan kalau misalnya untuk kita yang sebagai trader atau misalnya gimana ya bilang orang trader itu ya, orang yang memang aktif untuk mencari cuan gitu lah, mencari cuan dengan cara membeli dan menjual mata uang kriptonya itu sendiri. Nah, jadi memang sebenarnya yang utama dari kripto itu adalah kita memperhatikan nilainya gitu ya. Nah, semakin tinggi nilainya kita semakin cuan dong gitu kan. Kalau misalnya
harganya jatuh, bisa aja kita menjadi rugi. Tapi ada aja orang yang membelinya lebih di bawah, itu nggak rugi, tapi keuntungannya saja yang berkurang gitu. Nah, jadi kalau misalnya kripto itu adalah mata uang yang sangat fluktuatif. Bisa aja hari ini, kayak kemarin kan, harganya itu 900 juta, Bitcoin satu keping, tapi seminggu kemudian harganya 500 juta. Itu udah minus 400 juta kalau misalnya kita beli satu keping di harga 900 juta. Nah, itu yang menjadi salah satu sifat utama dari cryptocurrency, itu adalah sangat fluktuatif. Jadi harganya itu sangat rentan dan sangat sensitif. Bisa turun dan naik tiba-tiba, Bang, ya? Iya, tiba-tiba yang sangat-sangat ekstrim lah. Kayak tadi malam gitu kan, lumayan gitu. Ada yang kemarin sempat juga kan tragedi gitu kan, tiba-tiba harga Bitcoin itu turun dalam 1 jam itu sebesar $10.000 atau 145 juta. Itu lumayan ekstrim banget. Lumayan gitu sih. kan, ada yang ekstrim banget. Pokoknya naik turunnya itu kalau kita lihat itu karena kan candlestick-nya dia bisa bisa dimanipulasi juga sebenarnya. Nah, itu menjadi sisi negatifnya daripada kripto itu sendiri gitu. Jadi dia bisa dimanipulasi oleh Bang. Dimanipulasi gimana nih tadi, dia agak menarik. Ya. Nah, kalau dimanipulasi ini mungkin kalau kita sebut itu kerjaannya bandar ya, bandar, atau misalnya kalau di bahasa Inggrisnya itu whales. Artinya orang yang punya dana besar gitu. Nah, di mana market kripto ini sebenarnya itu dipengaruhi oleh orang yang punya dana besar. Orang yang punya dana besar lah yang menggerakkan harga di pasar. Misalnya nih, ada kelompok orang kaya nih, duitnya nggak terbatas misalnya, ayo kita beli. Nah, ketika mereka membeli, harga pasti akan naik, gitu kan? Nah, kita yang melihat harga naik, kita pasti senang. Wah, harganya naik nih, udah bisa belanja nih, mana tahu besok naik, kan cuan, gitu kan? Nah, padahal mereka hanya memancing, gitu. Nah, semakin banyak mereka membeli, harga semakin naik, gitu. Nah, setelah dipancing, kita nih terlena nih. Wah, gila, mantep nih, gitu kan? Harganya tinggi, gitu kan? Harganya tinggi, wah, aku pasti cuan nih, gitu kan? Dianalisa, kan pasti dianalisa dulu dong, sebelum masuk ke market itu wajib dianalisa. Jadi mereka ikut membeli karena harganya naik, kan kita pasti senang tuh. Wah, udah naik nih, gitu. Kita ikut membeli, padahal sebenarnya itu cuma perangkap, gitu. Ketika harganya semakin naik, iya, orang yang kaya tadi jual karena harganya udah naik, mereka udah untung, mereka duluan beli di bawah, gitu. Jadi dia tuh udah punya duluan, terus dia mancing, iya, dia udah punya orang-orang beli, naik gitu ya? Iya, betul. Nah, itu namanya bandar. Bandar itulah yang menggerakkan harga market, kemudian baru disusul kita. Kita tuh ibaratnya tuh retail, gitu. Kalau di market tuh kita tuh retail, gitu. Nah, jadi sebenarnya memang kuasa daripada market itu digerakkan oleh orang-orang yang punya dana. Makanya bisa dimanipulasi seperti itu. Oh, gitu ya. Kayak tapi kalau saya lihat tadi tuh kayak ini enggak sih, untuk kan banyak orang yang pakai cryptocurrency sebagai investasi kan? Betul. Nah, tapi dengan kondisi yang fluktuatif, yang kadang bisa naik, bisa turun, ini aman nggak sih buat jadi investasi? Iya. Nah, jadi misalnya kalau bicara aman nggak aman, sebenarnya tergantung kita menempatkan posisi belinya di mana, gitu. Kalau ketika kita beli pada saat terbang, tiba-tiba terjun bebas, yang kayak beberapa bulan yang lalu yang pernah masuk berita market kripto memang crash parah, itu udah pasti rugi. Itu pas ini enggak sih, pas saya pernah baca lewat-lewat itu tuh pas Cina melarang cryptocurrency buat transaksi. Betul, ya. Cina melarang penambangan cryptocurrency, penambangan Bitcoin yang ada di negara mereka, kemudian dipindahkan ke Peru. Nah, itu dia ceritanya pada waktu itu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk berita-berita itu sebenarnya cuma pemanis, gitu. Pemanis gimana nih maksudnya nih? Iya, pemanis, biar kita dengar berita buruk, kita pasti takut dong, gitu kan. Wah, aku udah beli kripto nih, dengar berita buruk, terus kita lihat market udah merah semua, mental kita itu otomatis akan mempengaruhi ke psikologi kita. Nah, jadi orang lihat yang kondisi seperti itu bakal cenderung takut, bakal cenderung panik. Jadi mereka ikutan menjual. Nah, semakin dijual, semakin semua orang yang di market itu, yang udah masuk market, yang udah punya kripto, mereka jual, harganya akan semakin turun. Oh gitu. Yang tadi niatnya udah aku tahan aja deh, gitu kan. Jadi dia juga kena mental, gitu kan, karena ngelihat harganya semakin turun, ikutan jual, gitu. Padahal itu cuman skenario untuk para retail dan orang-orang yang punya modal untuk membeli di bawah, untuk membeli di harga yang lebih murah, gitu. Karena harganya udah terlampau tinggi. Memang jujur kemarin market itu over value banget, semua harga itu
udah benar-benar gila-gilaan, udah tembus yang namanya all time high atau misalnya harga tertinggi terbaru. Misalnya nih, harga koin A misalnya kan 10 juta, tiba-tiba harganya udah 17 juta. Orang yang mau beli tuh berpikir dua kali, wah ini udah over value atau harganya udah ketinggian. Masa aku beli di harga yang segini gitu. Jadi orang tuh pada takut gitu. Nah, jadi itulah yang dikeluarkan, itu adalah trik ya. Jadi mereka berkolaborasi dengan negara, dengan media untuk mengeluarkan berita buruk supaya harganya jatuh gitu. Nah, terbukti kan kemarin setelah harganya jatuh lagi terbang gitu. Itu tuh kayak cuma akal-akalan Iya, biar naik lagi. akal-akalan betul, skenario aja sebenarnya gitu. Nah, Keren sih ya. Kok bisa gitu ya? Iya, jadi memang udah mungkin hukum alam rimbanya yang punya berkuasa gitu kan, yang kaya tambah kaya, yang miskin ya kena tindas gitu. Memang udah sebenarnya kalau di market kripto itu udah kerasa banget yang namanya hukum alamnya itu seperti itu. Tadi kan kita sempat bahas yang namanya investasi kan. Iya, betul, investasi. Menurut Chris, mana sih yang lebih menjanjikan antara kita investasi di saham sama di kripto? Itu tuh menurut Bang Chris tuh lebih mending mana sih? Iya. Oke, jadi kita akan bahas dari dua sisi. Yang pertama dari segi modal dan yang kedua dari segi keamanan. Oke, kita bahas dari segi modal dulu nih. Nah, untuk misalnya orang yang punya modal lah, kita ibaratkan orang tua ya yang ingin menginvestasikan uangnya atau mendapatkan passive income, misalnya seperti itu. Nah, jadi mereka tuh akan dihadapkan dengan dua pilihan. Itu udah sering ya. Yang pertama kripto, yang kedua saham. Nah, karena sebenarnya kalau dari segi cara menganalisanya gitu, itu nggak ada bedanya sama sekali. Gitu. Teknikal untuk menganalisa yang candlestick kita gambar-gambar itu cara analisa itu nggak ada beda. Gitu. Nah, yang bedanya itu cara menganalisa, tapi nanti kali ya. Iya, cara menganalisa itu nggak ada beda, persis gitu. Tekniknya sama, terus materi-materi analisanya itu sama persis. Kalau misalnya kripto dengan saham gitu. Nah, yang membedakannya itu cuma fundamental. Nah, fundamental itu apa? Fundamental itu adalah basic daripada saham atau kripto itu. Nah, contoh nih, saham BCA. Nah, kita kan pasti menganalisa fundamental. Fundamentalnya apa sih perusahaan di belakang saham itu? Oh, BCA. Ini punya siapa sih? Oh, punya Bank BCA. Bank BCA itu banknya kayak gimana sih? Nah, itu kita pelajari kalau saham. Nah, kalau kripto, itu kita mempelajari pihak atau instansi yang mengeluarkannya. Misalnya, ada perusahaan juga. Di kripto juga ada perusahaan. Oh, perusahaan ini yang mengeluarkan kripto A misalnya. Wah, perusahaannya ini mantap nih. Udah kerja sama Google, udah kerja sama PayPal misalnya. Nah, jadi perusahaannya itu kita tuh bakal yakin kalau harganya itu bakal mengalami value investing atau bakal mengalami kenaikan dalam kurun waktu tertentu gitu. Nah, balik lagi nih modalnya kan. Misalnya modalnya nih punya modal 10 juta. Lebih baik diinvestasikan ke saham atau ke kripto. Sebenarnya dua-duanya punya resiko. Tapi di saham ini resikonya nggak separah dan se-ekstrim di kripto. Memang kripto itu mempunyai slogan high risk high return gitu kan. Nah, jadi semakin tinggi return atau pengembalian daripada modal kita atau ROI, return of investment kita, itu resikonya juga semakin besar. Bisa aja hari ini kita profit kan, modal 10 juta profit 20 juta. Bisa aja besok loss semua jadi nol. Kalau dilihat-lihat malah lebih enak kripto sih. Jadi kalau minus bisa aja naik gitu kan? Bisa, sebenarnya bisa, tapi tergantung juga. Ada beberapa kasus yang kriptonya tuh nggak naik-naik lagi atau biasa kita sebut tuh stuck. Oh, ada Bang? Nah, ada banyak. Nah, itu yang menjadi resiko. Nah, jadi itulah tadi pentingnya kita menganalisa background kriptonya. Gitu. Misalnya ini kripto A, siapa sih yang mengeluarkannya? Oh, perusahaan ini misalnya. Perusahaan yang bagus nggak sih? Ada isu jelek nggak sih tentang perusahaannya? Apakah perusahaannya korupsi atau perusahaannya pernah kena kasus penggelapan dana dan segala macam gitu kan? Itu kan sering terjadi tuh. Ya, bahkan di kripto yang memang sebenarnya udah punya nama dari dulu, yang udah market cap-nya besar atau kapitalisasi pasarnya itu udah besar, yang rankingnya juga atas gitu kan. Nah, itu kan di kripto tuh ada rankingnya gitu kan. Rankingnya atas itu juga bisa kena kasus gitu, harganya langsung terjun bebas juga gitu, meskipun kriptonya udah orang kenal, perusahaannya juga udah mantap gitu kan, itu bisa aja kena kasus. Nah, itu yang ekstrimnya dari kripto itu sendiri. Tapi kalau misalnya masalah kita bicara masalah
naik turunnya bisa aja misalnya hari ini kita beli kan harganya $10, 10.000 lah, kita anggapkan 10.000. Besok turun ke 9.500 gitu. Kita udah stres, wah udah turun. Tapi nggak lama kemudian lusa udah naik jadi 11.000. Artinya kan udah profit, kita kan profit 10%, 10.000 ke 11.000 udah profit 10%. Nah, itu dia dari kripto itu. Nah, orang lebih memandang kripto itu sebagai sesuatu yang fleksibel, waktunya itu lebih fleksibel daripada trading di saham. Itu yang membutuhkan waktu lebih lama. Kalau kripto fleksibel, satu hari pergerakannya bisa kita ambil 3-5% aja untuk keuntungan satu hari, itu udah lumayan kalau di kripto. Jadi kita nggak cuman sebagai invest gitu kan, tapi kita juga dibagi menjadi dua, yaitu yang namanya scalping dan swing. Nah, kalau misalnya swing itu yang tadi, misalnya belinya mau ambil momen lah gitu kan, misalnya harganya sekarang 10.000, kita beli 10.000, jualnya udah di 10.500 kita udah jual. Beda sama yang namanya swing atau invest tadi, beli 10.000, iya harus jual di 12.000 gitu. Nah, jadi dia ada bakal jangka waktunya untuk mencapai harga 12.000 itu tadi gitu. Betul. Aja. Tadi kan kita udah bahas panjang-panjang nih kan tentang kripto. Tapi yang jadi ketika orang udah pengen invest ke kripto, pasti kan mikir apakah ini aman gitu kan. Jadi sebenarnya kripto ini cukup aman nggak sih buat orang invest? Oke. Kalau misalnya kita membahas dari segi keamanannya, itu tergantung lagi dari kripto yang kita pilih. Gitu. Ada kripto yang aman, ada kripto yang memang sebenarnya hanya tipuan atau dibuat untuk mengambil uang gitu. Itu sering kejadian. Gitu kan? Ada yang kayak gitu tuh gimana kok? Ada. Iya, ada yang kasusnya gini, kita beli kriptonya gitu kan, tapi nggak bisa dijual. Bisa kayak gitu? Bisa, ada kayak gitu. Kita beli nggak bisa dijual. Itu kripto yang belum masuk di market. Nah, jadi kalau aku rekomendasikan belilah kripto yang udah masuk di market, yang artinya ada orang yang ingin membeli dan menjual kripto itu. Jadi nggak cuma kita yang ingin membelinya, ada orang lain juga yang ingin membelinya gitu. Nah, karena banyak kasus kripto diciptakan hanya memang untuk tipu gitu kan. Nah, jadi misalnya dia ada pihak yang menjual kriptonya, ya, ketika kita membeli kita tidak bisa jual balik. Karena nggak ada yang mau juga kali ya. Betul, karena nggak ada yang mau beli gitu. Nah, jadi duitnya udah ke mereka gitu. Nah, itu yang menjadi bahaya daripada kripto itu tadi. Nah, jadi memang ada yang kalau di kripto itu ada namanya CMC atau coin market cap ya. Di situ kita bisa ngelihat ranking kripto. Nah, kita belilah yang masih top 100 gitu. Kalau misalnya memang mau aman itu yang rankingnya 1 sampai 100. Karena itu udah pasti kapitalisasi pasarnya besar, pergerakannya cepat dan aman. Itu kalau dijamin aman sudah pasti sebenarnya aman, harusnya aman gitu. Berarti kripto ini sebenarnya nih sangat-sangat ditentukan dengan supply dan demand ya? Iya, betul. Kalau masalah supply and demand itu sebenarnya untuk harganya gitu. Nah, semakin berpengaruh supply and demand itu juga bakal berpengaruh terhadap harganya di pasar. Tapi bisa aja nggak berpengaruh supply and demand. Misalnya nih, koinnya ada event nih, tiba-tiba koinnya ngumumin, kami baru saja menandatangani kerjasama dengan yang namanya PayPal. Nah, itu kalau udah ada berita kayak gitu, harganya tuh pasti akan melonjak. Atau biasanya gini, yang sering nge-tweet tentang kripto nih Elon Musk nggak sih kalau nggak salah saya? Betul, dulu. Tapi kalau sekarang dia udah nggak berani karena udah diperiksa yang namanya SEC. SEC itu adalah salah satu lembaga pemeriksa untuk kripto gitu, lembaga pemeriksa keamanan untuk kripto. Nah, jadi Elon Musk ini udah kena teguran, jadi dia nggak boleh lagi nge-tweet tentang pasar kripto karena itu berdampak sangat-sangat merugikan bagi masyarakat dan juga pada pasar kripto itu sendiri karena pergerakan harganya itu terjadi tuh nggak normal. Oh iya, jadi kalau misalnya abis dia nge-tweet, misalnya dia beli koin apa itu nanti otomatis tuh langsung naik gitu. Iya, betul. Harganya bakal melonjak. Jadi itu ada kesempatan bagi bandar-bandar nakal tadi yang punya dana besar tadi. Nah, untuk ikut memainkan si koin tersebut. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya mereka untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dan membuat orang lain itu rugi dan sangkut.
gitu sebenarnya. Agak Nah, jadi banget iya, ada nakal-nakalnya memang kalau misalnya di bandarnya itu sendiri di kripto. Itulah dia. Ini tergantung Bitcoin, keren sih. Mm-mm. Cuman nih Bang, masalahnya kan misalnya anak muda nih kan, bisa tuh terkendala sama modal. Iya, betul. Nah, Untuk biasanya memang untuk main kripto ini nih, modal nih butuh yang besar nggak sih? Butuh uang besar nggak sih? nah, kalau misalnya di kripto sebenarnya jujur aja modalnya itu harus besar gitu. Karena apa? Psikologi Oh, ini gitu. yang langsung nyambung ke psikologi ya? Iya, langsung nyambung ke psikologi karena kita tuh bakal benar-benar apalagi pemula ya, itu benar-benar bakal ekstrim banget kalau lihat di market gitu. Karena misalnya kan gitu. Beli koin A misalnya. Dalam 5 menit kemudian langsung turun, kita tuh langsung panik. Oh iya, benar. Apalagi kalau itu tuh pakai uang, istilahnya uang panas, uang yang Iya, betul, uang panas gitu kan, uang kebutuhan gitu. masukin 500.000, tiba-tiba turun. Apa Iya. Iya, itu dia. Makanya tadi langsung pengaruh ke psikologi. Nah, jadi memang sebenarnya di kripto ini yang paling utama sebenarnya dari modalnya itu adalah modal psikologi dulu. Gitu. Oh, berarti yang Modal justru psikologi. harus disiapkan nih mental dulu ya? Betul, mental dulu, psikologi kita dulu. Siap nggak kita ngadapi market? Nah, kuncinya cuma satu. Kita jangan panik ketika harganya turun. Karena apa? Market kripto itu kan benar-benar yang namanya fluktuatif. Bisa aja hari ini turun 5%, besok naik 20% bisa. Oh, berarti kalau seandainya turun, sabar-sabarin diri, udah apa-apa. Iya, sabar aja, ditunggu aja gitu. Nah, jadi ya apa sih? Justru yang sebenarnya harus siap duluan bukan modal tapi mental. betul, mental duluan. Mental yang paling menjadi kunci utama sebenarnya kita masuk ke market, terjun ke market kripto. Karena kita tahu konsekuensinya adalah high risk, high return, besar keuntungan yang kita dapat akan sebanding dengan resiko yang akan kita hadapi nanti di market itu sendiri. Gitu. Menarik. Seru sih. Jadi teman-teman di rumah mungkin setelah mendengar pembicaraan kita sekarang nih udah mulai pengen tertarik kali ya main sama. Iya. Kalau misalnya market hijau pasti tertarik. Kalau market merah nggak tertarik gitu. Ini kalau seandainya lagi turun harusnya ini ya nambang ya. Bukan nambang, maksudnya kayak nyerok ya istilahnya. Iya, istilahnya kalau misalnya di kripto itu serok itu artinya beli gitu. Ketika merah itu beli. Tapi biasanya orang ngelihat merah malah panik. Jadi takut. Oh, bukannya harus beli ya, malah takut. Iya. Kalau misalnya memang orang yang udah ngerti itu pasti beli. Oh, gitu. Tapi kalau yang takutnya makin turun kali ya. Iya, betul. Gitu kalau misalnya pemain baru itu takut. Ketika udah naik, udah hijau baru mereka beli. Malah ini enggak sih? Malah kebalik ya? Iya, sebenarnya terbalik. Tapi itulah tadi psikologi di marketnya. Di mana orang bilang belilah ketika murah dan jualah ketika tinggi. Tapi ketika murah mereka takut. Agak ini. Mereka minta murah. Mereka minta harga yang murah, tapi ketika murah mereka takut. Karena takut apa? Takut turun lebih jauh lagi. Jadi mereka nggak jadi beli. Ujung-ujungnya ya harganya udah naik duluan. Mereka beli di atas lagi. Lalu sangkut lagi karena udah beli di saatnya tinggi, turun lagi gitu. Itu aja siklus yang menyebabkan orang itu merasa main kripto itu rugi. Mereka tidak paham cycle. Jadi setelah ini teman-teman di rumah yang udah punya kripto, kalau tiba-tiba merah jangan takut, sabar aja, tunggu nanti naik. Harusnya beli, kalau ada dana tambah gitu. Ini yang karena nggak selamanya kan market itu turun, nggak selamanya juga market itu naik gitu. Dia ada siklusnya, kapan naiknya, kapan turunnya gitu. Jadi mulai tertarik sih saya, cuma mentalnya mungkin sudah terlatih, udah mulai dapat ilmu nih mentalnya nih, cuma modalnya yang belum. Nah, buat teman-teman yang muda nih kan masalah modal ini kan susah ya. Biasanya gitu. Nah, tips buat pemula nih yang pengen mulai dan belum punya modal yang banyak, menurut Abang gimana? Oke, jadi misalnya memang banyak, kalau misalnya anak muda itu kan keterbatasan modal, tapi kalau misalnya orang tua itu adalah keterbatasan ilmu, gitu, keterbatasan ilmu dan waktu. Jadi mereka tuh taunya gimana cara berinvestasi, misalnya hari ini investasi dan kemudian hasil investasinya itu bisa dirasakan beberapa bulan ke depan. Tapi mereka nggak paham ilmunya, gitu. Jadi asal beli itu yang menyebabkan rugi juga,
Nah, si anak muda ini ya dia bakal lebih belajar dulu, ya kan? Dia Iya. punya waktu untuk belajar dulu, untuk baca-baca, untuk mendalami sebelum dia terjun ke suatu bidang tersebut ya. Dia pasti akan belajar, nonton di YouTube, baca di internet segala macam, cari referensi, dia bakal belajar. Nah, tapi dia bakal berpikir, aduh nggak ada modal nih untuk trading gitu kan. Nah, jadi yang pertama yang memang seharusnya dilakukan adalah mendalami ilmunya dulu. Karena kalau ilmu kita udah setengah lah, nggak usah matang. Kita setengah ilmunya, kita udah paham seluk beluk dan caranya, ya. Otomatis kita akan ada bekal. Bekal untuk apa? Bekal untuk terjun di market yang ekstrim. Gitu. Ketika kita udah punya bekal, punya modal, punya ilmu, kita modal kecil pun 200-300 ribu pun kita bisa profit. Bisa jadi hasil ya. Bisa jadi hasil. Nah, itu dia tadi. Yang pertama adalah investasi dulu ilmunya. Ilmu dulu. Gitu. Ilmu dulu, belajar dulu gitu. Teman-teman di rumah ya yang ingin bercuan nanti lewat kripto, pertama-tama harus ilmu dulu. Pertama enggak, mental dulu ya Bang ya? Iya, mental dulu baru ilmu. Mental, ilmu, modal. Ya. Tiga Kalau terakhirnya modal nggak apa-apa, ya. Kalau terakhirnya modal nggak apa-apa, karena biasanya orang yang punya modal pun bisa rugi parah. Karena nggak punya ilmu, nggak punya mental. Betul, karena tadi nggak mau belajar, cobalah dulu gitu kan mungkin di pikirannya sambil berjalan sambil belajar gitu kan. Nah, padahal itu sebenarnya salah. Gitu. Ini kalau misalnya yang mau belajar nih enak dari mana sih Bang? Nah, kalau misalnya belajar sebenarnya tiap orang kan punya cara atau gaya belajar masing-masing ya. Nah, ada yang bisa belajar dari internet, ada yang belajar itu harus punya tutor gitu kan. Nah, jadi kalau saran aku misalnya teman-teman bisa belajar dari internet, banyaklah nonton di referensi. Contohnya juga di channel saya sendiri ya, Christian Victorious, di channel saya di YouTube ada gitu kan. Yang subscribersnya udah 40.000 sekian gitu. Tapi sekarang mungkin saya lagi sibuk jadi nggak sempat ngupload lagi. Ya, mungkin ada juga beberapa channel yang di kripto itu yang masih aktif mengedukasi. Nah, belajar aja dulu di situ gitu. Nggak tahu semuanya, minimal tahu dulu dasarnya. Jadi misalnya pun kita udah suatu saat belajar ya, kita jangan remeh. Yang remeh gimana? Karena banyak remeh, iya, remeh dalam artian ini gampang sih trading kripto, tinggal beli, tunggu, turun pun tunggu gitu kan. Malahan jadi loss. Kenapa? Karena mentalnya tadi nggak dilatih. Biarpun dia punya ilmu, mentalnya nggak dilatih, terus dia beli kripto yang salah. Nah, ya turun juga. Itu jadi resiko juga sebenarnya. Iya. Ini Bang, untuk menutup kebersamaan kita ini, Abang bisa kasih sepatah dua patah kata untuk teman-teman yang masih ragu main kripto? Oke, bisa. Ini dasarnya aja ya, kita kasih dasarnya aja. Yang pertama yang harus kita pahami adalah kripto itu adalah high risk high return, di mana equivalent ya, resiko dengan returnnya equivalent. Bisa aja satu hari kita profit 100%, misalnya modal 1 juta jadi 2 juta satu hari, bisa gampang sebenarnya. Nah, tapi resikonya 1 juta tiba-tiba 5 menit jadi 0, habis semua, itu juga bisa. Gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Misalnya suatu saat kita mengalami kerugian, ya sudah menjadi eksistensinya daripada si kripto itu sendiri yang high risk high return. Jadi kita udah bisa terima kalau misalnya wajar aku kalah, ini resiko gitu. Ya, jadi kita jangan salahkan kita sendiri, kenapa harus terjadi kayak gini, karena memang market kripto itu adalah misteri yang tidak bisa kita baca ke depannya itu gimana. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini yang sering terjadi. Ada yang kemarin ketika sebelum itu, momennya itu kalau nggak salah sebelum lebaran ya, itu yang parah-parahnya banget terjunnya itu sebelum lebaran, yang ketika berita Cina itu, ada yang baru saja jual sawah gitu kan, 140 juta, masuk klub habis sisa 30 juta. Bayangkan betapa stresnya. Ada yang sampai gak ada BPKB mobil segala macam gitu kan untuk belanja sebelum crash itu. Sampai sekarang ya nggak tahu gimana ceritanya. Tapi waktu itu mereka bilang udah pasrah gitu. Nah, ada juga yang pintar. Pada saat crash seperti itu mereka gak ada BPKB mobil segala macam untuk belanja. Jadi sekarang udah mereka nikmati hasilnya karena udah naik gitu kan. Nah, itu yang kedua, yang selalu menggunakan uang dingin, yang artinya uangnya
kalau anggap ini aja ya, anggap kasarnya aja lah ya. Kalau hilang pun nggak apa-apa. Gitu. Iya, uang dingin yang penting sih. Uang dingin, ya, uang yang bukan digunakan untuk kepentingan kita atau bukan merupakan uang utama atau uang yang kita gunakan untuk keperluan kita. Nah, itu uang dingin namanya. Misalnya nih, ada nih uang nganggur, ada uang nganggur nih 1 juta, nggak diapa-apain, daripada didiamin nggak ada bunganya atau nggak ada hasilnya, mending coba deh gitu kan. Nah, itu namanya uang dingin. Biarpun suatu saat kita mengalami kehilangan di uang dingin, kita nggak terlalu nggak terlalu stres, nggak terlalu menghancurkan psikologi dan mental kita juga. Nah, itu yang kedua, selalu gunakan uang dingin. Dan yang ketiga adalah sebelum terjun ke market kripto itu adalah suatu market yang lebih ekstrim, lebih seram, dan lebih kejam daripada market-market lainnya. Beda sama yang namanya emas, sama namanya komoditas, sama namanya saham. Itu market kripto itu terkenal adalah market yang paling kejam gitu kan di dunia instrumen investasi gitu kan. Nah, jadi sebelum terjun, yang pertama adalah mental. Ya, latihan mental, dan yang kedua adalah ilmu. Nah, ketika mental dan ilmu kita sudah terlatih, maka modal, berapapun modal kita, itu akan biasa kita gunakan. Segini pun modalnya bisa profit. Besar kecil bisa profit, bisa menghasilkan keuntungan gitu. Nah, jadi mungkin selain itu juga kita meminimalisir ya resikonya ya. Nah, jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak pengalaman kita, maka akan semakin membiasakan kita untuk main di pasar kripto itu sendiri tadi. Betul, gitu. Betul. Iya. Nah, jadi makasih banyak nih Bang udah mau meluangkan waktu buat berbagi nih sama teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu buat main kripto. Tuh kan? Ada kata-kata yang mungkin kurang mengenakan, mohon dimaafkan, malu manusia, namanya banyak kesalahan kan ya. Jadi saya sampai jumpa di podcast selanjutnya.